Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita semua masih bisa untuk melaksanakan pembelajaran daring. Alhamdulillah, kita bertemu lagi bersama Ibu Ani Nur Aini, guru mata pelajaran PPKN. Untuk materi sekarang, Ibu ada materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, di sini ada kompetensi dasar, yaitu mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di dalam materi ini ada materi atau submateri tentang pemisahan kekuasaan. Sebelum kekuasaan itu dipisah, maka kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian kekuasaan. Di sini bisa kita lihat bersama-sama ada pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan. Yang kekuasaan negara berarti kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai kemakmuran serta ketentraman. Jadi di sini negara itu punya kekuasaan atau kewenangan. Biasa kita sebut dengan kewenangan. Kewenangan apa saja? Ya, kewenangan di berbagai bidang untuk mencapai tujuan. Nah, apalagi di sini nih mencapai kemakmuran serta ketentraman. Yang lebih jauhnya mungkin untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, ada apa saja tujuan bangsa Indonesia itu? Silahkan diingat-ingat kembali. Ya, tujuan bangsa Indonesia sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar alinea keempat. Ada 4 tujuan bangsa Indonesia. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia. Ya. Nah, intinya di situ itu cuma 2 ya, Ibu barusan, nanti kalian cari lagi 2 lagi ya. Intinya bahwa bangsa Indonesia atau negara itu ingin menjadikan masyarakatnya yang makmur, yang tentram, yang adil. Salah satunya dengan kekuasaan, dengan wewenang berbagai pihak dalam berbagai bidang. Nah, ini ada pembagian kekuasaan. Nanti ada pembagian kekuasaan menurut John Locke. John Locke ini merupakan pakar ilmu negara. Nah, menurut John Locke mengemukakan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 katanya, yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Ingat ya, di sini hanya undang-undang, bukan undang-undang dasar. Karena antara undang-undang dasar dan undang-undang itu ada perbedaan. Nah, kekuasaan legislatif ini dipegang oleh DPR atau kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu secara singkat bisa membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
dan termasuk kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Nah, kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh siapa? Mungkin ada yang tahu? Ya, kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh presiden. Presiden dalam kekuasaannya, dalam bekerjanya tidak bekerja sendiri, tapi presiden juga dibantu oleh para menteri, oleh wakilnya. Karena kalau pekerjaan presiden itu dikerjakan sendiri, maka akan kewalahan gitu kan. Makanya ada pembagian kekuasaan. Salah satu tujuan dari pembagian kekuasaan tersebut adalah supaya mempermudah dalam mengerjakan kewenangan, dan nanti ketika dievaluasi gampang untuk mengevaluasinya. Tidak semua tertumpuk kepada presiden. Presiden tinggal memanggil para menteri-menterinya atau pembantu-pembantunya itu kan, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Jadi ada menteri yang mengurusi. Nah, yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ada beberapa negara yang kekuasaan federatif ini dipisahkan. Jadi khusus yang menangani hubungan luar negeri itu hanya satu saja, tidak digabungkan dengan bagian-bagian lain. Beda lagi kan kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia mah kekuasaan federatif tidak ada, tapi dia digabungkan nanti dengan kekuasaan yang lain. Nah, ini adalah pembagian kekuasaan menurut John Locke ya. Nah, ini yang kedua, ada kekuasaan menurut Montesquieu. Nah, Montesquieu berpendapat sama bahwa kekuasaan dibagi 3 juga. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Ini sama ya dengan yang tadi, dengan pendapatnya John Locke. Terus ini ada kekuasaan eksekutif. Sama juga seperti tadi pendapatnya John Locke, eksekutif, penjalan kekuasaan ya. Tadi kan ada presiden. Nah, presiden itu untuk tingkat pusat, untuk tingkat daerah ada gubernur, di bawahnya gubernur juga ada bupati, di bawahnya bupati ada camat, sampai ke RT. Bahkan di tempat terdekat kita pun, di kelas lah ambil contohnya, ada pembagian kekuasaan. Di situ ada KM, ada wakil KM, ada sekretaris, sampai ke seksi-seksi. Jadi supaya kerjanya KM ini sebagai eksekutif, sebagai presidennya kelas, nah, tidak terlalu tumpang tindih, makanya dibentuklah seperti itu. Sama di negara pun seperti itu. Nah, di sini yang ketiga, menurut Montesquieu ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili. Nah, disinilah letak perbedaan antara pendapat Montesquieu dan pendapat John Locke. Kalau John Locke tadi yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kalau Montesquieu berpendapat yang ketiga itu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini dipegang oleh MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugasnya apa? Mempertahankan undang-undang. Selain itu juga tugas MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, bukan undang-undang. Tadi kalau DPR itu mengubah, membentuk undang-undang. Kalau MPR atau yudikatif di sini tugasnya adalah untuk membentuk, mengubah, menetapkan undang-undang dasar atau amandemen, perubahan pada undang-undang dasar. Nah, yang masuk ke dalam yudikatif tidak hanya MPR saja, tetapi di situ ada Mahkamah Agung, terus ada Komisi Yudisial atau Mahkamah Konstitusi ya, termasuk lembaga-lembaga untuk mengadili seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, juga ada peradilan PT UN atau peradilan tata usaha negara.
Nah, ini ada pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan Pembagian kekuasaan negara dibagi dalam beberapa. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini memungkinkan adanya bahwa antara bagian-bagian tersebut adanya koordinasi. Jadi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu senantiasa ada koordinasi, ada komunikasi, tidak bekerja sendiri. Oh, ini kerja saya, berarti saya harus mengerjakan ini tanpa komunikasi dengan bagian yang lain, legislatif dengan eksekutif. Tetap presiden dengan DPR dengan MPR harus tetap ada koordinasi, ada komunikasi, supaya tidak salah paham, supaya nantinya tidak menimbulkan perselisihan. Jadi tetap, walaupun lembaganya terpisah, kalau komunikasi itu tetap harus ada. Nah, selanjutnya, pembagian kekuasaan di Indonesia biasanya disebut dengan trias politika, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di Indonesia itu memakai teorinya Montesquieu yang biasa disebut dengan trias politika. Jadi ketika kalian mendengar apa itu trias politika, mendengar tentang trias politika, kalian harus langsung ingat kepada pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan saat ini. Mungkin nanti kedepannya kita bisa belajar daring, mudah-mudahan walaupun hanya sedikit tapi bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.